Wastra itu kan sebetulnya dari bahasa Sanskerta yang artinya itu kain tradisional yang dibikin dengan tangan. Pakai batik, lo pakai kacamata hitam, itu kan sebetulnya tren fashion tahun segitu 60, 70, 80 gitu. Kain-kain ini tuh bisa jadi fashion yang dipakai itu tuh dengan cara yang nggak harus feminin sebetulnya. Oh, batik tuh kuno gitu. Oh, batik itu old school. Oh, batik itu jadul gitu. Oh, batik itu terlalu banyak kesakral, jadi mereka takut mau pakai. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Gue Budos. Hari ini bersama dengan narsum kita. Yes, tada! Halo. Perkenalkan diri. Yeay, apa kabar Budos? Monik, iya. Monik Harjoko, baik-baik. Selamat datang ya di Retroism Terima Plus kasih. 62. Jadi Retroism Plus 62 kan kita ngobrolnya balik lagi nih. 70-an, 80-an, 90-an. Bener. Ya kan? Tapi karena kita bersama dengan narsum lo nih, kita nggak akan jauh-jauh dari fashion, terus juga dari kain-kain. Okay. Nah, boleh tapi kita mau ngobrol apa? Gue pengen tahu dulu, cerita sedikit dulu zamannya tahun 70-an, ya kan? Kita kan 70s babies. Oh iya, ya. 70s babies. Nah, dulu tuh gimana waktu kecilnya lo ya main-main, terus kok lo bisa kenal kain-kain tradisional Indonesia dari mana gitu. Iya, 70s babies ya. Ngapain ya masa kecilnya? Pokoknya intinya sih mungkin sama ya rata-rata yang angkatan Di Jakarta kan? 70 enggak. Soalnya waktu masa kecil tuh aku di Kalimantan. Oke. Jadi Nah, sempet di Taraka, Balikpapan dulu, lalu Samarinda, lalu ke Tarakan. Pokoknya muter-muter di Kalimantan Timur. Nah, pasti kan beda nih ya. Di daerah, terus habis itu SMA baru ke 90-an lah ya, tahun 90-an. Jadi dari tahun 70-an, 80-an itu di Kalimantan Timur, lalu 90-an ya baru di Jogja. Oh, Jogja. Gitu. Nah, tapi beda ya pastinya ya mainannya. Nah, dulu sih ya tapi sama lah rata-rata zaman itu kan ya main masih keluar gitu, main keluar pasti, main keluar. Dan aku kan juga dari kecil memang anaknya suka kemana-mana, udah adventure. Jadi dulu ada bukit di dekat rumah, itu pasti suka pulang sekolah main di sana, kemah-kemahan. Main kemah-kemahan. Kemah-kemahan zaman SD SMP udah gitu. Karena memang terus masih banget nih dulu ya. Nggak di rumah. Jadi pasti mainnya itu. Lalu kemudian nongkrong ngapain ya? Nongkrong ya pasti ya sambil dulu sih biasanya sih kita main sambil skate. Karena kan dulu kan memang ada satu daerah di Tarakan ya. Mungkin di Tarakan ya karena aku SD SMP itu mostly di Tarakan. Nah, jadi kan ada daerah namanya Peningki. Nah, itu tuh enak banget, aspalnya halus. Jadi kita suka skate di situ. Skate bener-bener pakai skate. Pakai skate, pakai Olga sepatu roda. Olga sepatu roda dong. Iya. Masih punya loh, masih gue simpen. Bayang karena terus waktu 90s masih Badungnya kayak apa? Iya ya kan. Jadi pokoknya kalau nggak naik bukit gitu ya, bukan gunung kali ya, masih bukit. Ya kalau nggak main sepatu roda. Iya. Pokoknya challenging banget. Iya, pokoknya main di luar lah. Pulang sekolah tuh udah pasti main di luar. Emang kayak gitu ya. Dulu kan zaman kita serunya gitu. Iya, mainnya di luar. Nah, tapi waktu di Jogja ya udah 90-an. Ya tau lah nongkrongnya anak 90-an gitu mulai ya. Remaja nih, sudah mulai remaja. Dimana? SMA, kuliah ya. Nongkrongnya ya nongkrong. Ngobrol sama gengnya. Lalu dengerin main ngeband. Aku sendiri sih nggak ngeband, tapi kan fans dan penggemar musik ya. Jadi terus juga kalau dulu kan sering bikin acara-acara di sekolah, acara kampus, musik ya, pasti musik 90-an. Apalagi di Jogja ya. Gitu. Lalu dance juga ya gitu. Kalau dance masih gitu. Terus kalau dulu nongkrong ya adalah tempat-tempat penongkrongan gitu ya istilahnya. Nongkrong di tempat penongkrongan di Jogja. Sebutkan pada masanya lah. Adalah satu tempat yang seru di malam hari lah gitu. Oke. Di Jogja, abis itu baru lo ke Jakarta. Nah, Jakarta udah kerja. Dan stay di sini terus. Stay di sini sampai sekarang.
sekarang. Nah, kalau itu gue masih 2000-an sampai sekarang. Sampai sekarang. Gue masih penasaran. Lo nyambung-nyambung ke kain batiknya, lo suka dan cinta dengan Akhirnya kain suka batiknya. seperti ini. Dari mana? Kalau dulu gue tuh sebetulnya kalau fashion ya, personally tuh gue anaknya sebetulnya monokrom banget dulu gitu. Monokrom. Jadi nggak suka warna-warna yang Jreng-jreng. warna-warni nggak suka gitu. Jadi kayak gue gitu ya. iya kalau Budos kan aduh so colorful. Nah dulu aku tuh suka hitam, abu-abu, coklat ya gitu-gitulah gitu ya, putih malah jarang, malah lebih ke hitam, abu-abu, coklat. Pokoknya gelap dan mono gitu. Nah sampai aku sendiri kenal sama kain. Nah sejak kenal sama kain itu mungkin 15 tahun yang lalu lah ya, 12 tahun yang lalu itu justru akhirnya dengan kenal kain jadi suka yang warna-warni. Karena sebetulnya kan aku bukan penyuka pattern sebetulnya ya kalau dari sisi fashion. Nah tapi somehow begitu kenal sama kain-kain jadi suka motif dan malah jadi motif banget. Iya, jadi nggak pernah polos gitu sekarang. Tapi maksud gue, apakah dari tahun 70-an atau 80-an lo terpengaruh sama nenek, sama bude, keluarga, iya. Sehingga lo bisa suka, kan nggak mungkin lo ujuk-ujuk tiba-tiba suka sama kain. Enggak sih, kalau kebetulan aku juga keluarga Jawa ya, jadi dari Jogja, Jawa. Jadi aku dari Jogja, lalu mama juga Pekalongan gitu. Jadi yang sangat kental sebetulnya dengan batik batik banget. Nah, tapi mama sendiri bukan yang punya, tapi Eyang dulu Eyang. Ya kenal, cuman kan tau lah ya batik-batik zaman Eyang dulu itu kan batik-batik rata-rata batik-batik klasik, pedalaman batik keraton yang sogan seperti itu gitu. Nah, tahu aja. Cuman kan kembali lagi itu warnanya juga sangat tahu kan kalau batik sogan zaman tahun itu kan warna-warnanya sangat coklat putih, biru, hitam gitu kan. Nah, tapi sebetulnya nggak kenal juga dengan batik specifically ya, even dulu yang pakai gitu. Tahu. Waktu di Jogja karena SMA kan, lalu kemudian ke Jogja. Nah tapi pertama kali kenal sama batik dan juga tenun itu ya baru di Jakarta itu. Terus awalnya cuma ngelihat orang pakai, lalu kok menarik, lucu ya gitu. Waktu itu warnanya biru gonjreng, ternyata itu kain NTT, tenun NTT saat itu. Nah gara-gara lihat suka, motifnya juga menarik, mulai cari tahu sendiri. Jadi otodidak sih sebetulnya belajarnya. Nah sejak saat itu lalu mengeksplor dan akhirnya sekarang anaknya motif banget gitu. Anaknya colorful dan bener ya, nggak otak lo pattern banget. nggak pernah pakai polosan lagi. Iya, udah nggak monokrom lagi. Jadi justru malah fashionku itu berubah ya sejak pakai tenun dan batik gitu. Jadi lebih yang dari monokrom jadi colorful. Tuh. Nah, coba gue tarik lagi nih ke fashion 70s, 80s, 90s. Kan berarti walaupun lo baru tertarik ini sekarang atau 12 tahun yang lalu, tapi kan dari tahun 70-an, 80-an ada nggak yang lo inget trennya gimana? Trennya. Lo tertariknya masa yang mana? Justru itu serunya, karena aku suka banget sama tren fashion di tahun 70, 80, 90. Bahkan beberapa baju-baju yang aku pakai sekarang itu justru klasik vintage. Klasik vintage itu kebaya. Iya, dan karena memang aku seneng sama gaya-gaya kayak misalnya 70-an, kayak eranya floral gitu ya. Ya kan daripada bunga-bunga ya itu jadi motif batik yang memang floral kan banyak gitu. Yang dari batik pesisir, lalu kemudian juga model kalau corduroy kayak corduroy juga gitu. Corduroy itu juga tinggal dicombine kan, aku suka banget sama corduroy. Modelnya juga masih zaman itu tapi dikombinasi sama tenun gitu. Lalu zaman 70 juga eranya pakai mantel-mantel gitu kan, gitu. Coat gitu kan, stylenya kan. Nah, bikin-bikin juga dari tenun juga bentuknya style-style. Iya, bikin-bikin yang stylenya juga style tahun 70-an. Lalu bomber lah ya kalau 80-an gitu. Makanya seneng sama bomber jaket karena memang aku sukanya bomber jaket. Ini bomber jaket baik banget kayaknya di rumah udah. Tapi semuanya aku kombinasi sama aksen-aksen wastra ya, either dia bordirannya atau ada juga yang full bombernya juga dari batik gitu. Jadi intinya fashionnya tetap era itu bukan yang sekarang, tapi aksennya yang akhirnya aku lo combine dengan atau tenun dengan kain-kain atau wastra Indonesia. Terus kalau yang tahun 80-an
juga kan oke lah mungkin 90-an ya. Kayak bicara ada bandana, terus apa sih lah 90-an kan juga apa tuh yang bucket hat kayak gitu-gitu kan juga trennya kan tahun itu juga itu aku punya tapi dibikinnya dari batik atau dari kainnya kain ini. Oke. Lalu tahun 80-an kan juga eranya stocking warna-warni gitu. Nah, jadi aku juga stocking ini. stocking jala-jala. Nah, itu juga stocking itu aku kombinasi sama dress batik atau dress tenun gitu. Jadi emang gayanya sebetulnya fashionnya tetap retro tapi pakai aksen-aksennya kayak Indonesia. Jadi inspirasinya tetap lo ambil dari situ. Tapi lo buatnya yang baru. Karena memang kan balik lagi ya oversize-nya tahun 80-an kan eranya oversize. Blazer gitu oversize, jaket atau apa itu juga aku bikin dari kain-kain gitu. Jadi di rumah rata-rata sih seperti vintage retro. Iya ya, rumah lo pasti vintage banget nuansanya ya. Tapi intinya gaya fashionnya sih masih fashion tahun itu gitu, tapi udah di-adopt karena lebih baik, lebih seru ternyata kan colorful ya. Di-combine diambil dengan aksen itu. Indonesia tenun aku. Nah, jelasin dulu Wastra Indonesia apa sih, kayak kita sering denger tapi Wastra Nusantara Jadi Wastra itu kan sebetulnya dari bahasa Sanskerta dari bahasa Sanskerta yang artinya itu kain tradisional yang dibikin dengan tangan. Jadi harus dengan tangan. Tangan. Wastra itu macam-macam ya, dari songket. Kalau songket itu kenapa namanya songket? Karena caranya disungkit gitu. Jadi ada bagian yang timbul. Kenapa batik gitu ya? Caranya adalah pakai canting gitu ya, pakai lilin gitu. Kenapa kemudian itu tenun? Ya, caranya kan memang ditenun gitu. Lalu kenapa jumputan gitu? Caranya adalah diselup, ikat gitu. Jadi sebetulnya teknik ya. Itu teknik. Jadi itu teknik bukan kayak nama kain gitu. Nah, itu it's a technique. Ya, dan itu semuanya dibikin dengan tangan. Ya, gitu. Kayak banget itu istilahnya Wastra Nusantara ya, Indonesia. Kalau ditarik lagi ke 70-an 80-an, aku tuh pengen tahu kira-kira dari masa itu dulu tuh siapa sih? Misalnya kayak artis-artis atau public figure yang udah biasa memakai kain dan kebaya yang keinget sama lo. Yang keinget ya. Sebetulnya kan dari era tahun batik dulu ya. Mungkin kita mau bicara apa? Bisa batik, bisa kebaya ya. Mungkin kita cerita apa? Fashion batik dulu. Batik ya. Ya sebab batik sendiri kan kalau di Indonesia itu kan dari zaman, aku cerita sedikit ya, nggak apa-apa ya. Dari zaman Majapahit. Lalu kemudian kan berkembang waktu zaman penyebaran agama Islam yang masuk ke Kerajaan Demak, lalu kemudian ke Surakarta dan Jogja. Nah, baru dari situ kan kalau tahu batik-batik itu kan batik-batik kita ya, terutama kan terpengaruh sama budaya-budaya dari luar ya. Cina, Tionghoa ya gitu. Kemudian ada India, ada Belanda, ada Arab gitu. Jadi motif-motifnya tuh kan semuanya terpengaruh. Nah, itu mulai dari tahun itu. Nah, tapi kemudian kan pada tahun 20 ya kalau nggak salah itu tuh udah mulai dikenalkan ada batik cap. Dulu kan batik tulis gitu ya. Motif-motifnya juga masih motif-motif yang tadi tuh yang klasik, pedalaman. Makanya disebutnya pedalaman klasik. Batik raton lah ya istilahnya ya. Karena kan mostly dipakai sama bangsawan. Lalu kemudian berkembang mulai tahun 60-an tuh eranya Iwan Tirta. Kan itu zaman dia. Nah, itulah mulai Maestro batik. Dan sejak itu tuh batik-batik klasik, vintage, makanya dari sini kan rata-rata batik mulai dari 60-an ya sampai 80-an. Nah, itu mulai dikenalkan Iwan Tirta kan. Kita bahkan sampai ke luar negeri, dan dari situ ya sudah tahu lah ya artis-artis zaman itu ya yang akhirnya ya dari ya udah pasti ya semua ibu negara lah, lalu semua selebriti di tahun itu ya akhirnya juga Citra dia era itulah, sama model-model di era itu kan juga memang semua fashionnya juga rata-rata sudah pakai batik gitu, dan keren-keren banget gitu, so klasik dan indah banget. Dan makanya mulai tahun itu sejak Iwan Tirta kemudian memperkenalkan, nah seiring dengan itu terus berkembang, nah batik jadi macam-macam tuh kan. Kalau dulu kan memang udah mulai macam-macam kan, batik kan dulu mulai yang pedalaman tadi ya, yang klasik. Lalu kemudian
udah mulai masuk lagi batik pesisir ya, kita tahu lah ya, pesisir tadi yang pengaruhnya terhadap asing itu udah banyak. Lalu udah gitu ada batik Nusantara, ya itu tadi kan kayak yang bikin batik kan memang awalnya kan orang-orang dari Jawa, tanah Jawa, lalu kemudian mereka keluar ke Jawa dan akhirnya ada juga batik-batik Nusantara yang mengangkat motif-motif itu. Nah, baru kontemporer tadi kata Bu Dos gitu. Which is itu yang lebih kekinian lagi gitu. Sebetulnya malah gaya-gayanya batik kontemporer tuh gaya-gaya retro sih gitu, motif-motifnya ya. Bu Dos kan belajar karena sejak tahun itu udah mulai kontemporer juga. Tahun itu juga udah mulai kontemporer karena kan beberapa motif-motif juga kan terbatas saat itu yang nggak bisa dipakai oleh sembarang orang, betul ya gitu. Jadi memang hanya bangsawan atau orang-orang tertentu. Nah, tapi kan kesini-sini udah banyak direproduksi, bahkan dibikin baru batik-batik tulis atau batik-batik cap yang motif-motifnya tuh udah seru gitu. Jadi anak-anak muda juga masih pakai lah, masih mau pakai gitu. Kebaya. Nah, kebaya itu juga ya itu udah pasti ya, kalau pada saat itu bersanding dengan batik kan kebaya itu jadi khas juga. Padanannya. Nah, mungkin kebaya ini beda lagi cerita yang mungkin di Indonesia tahun udah dari 1300-an ya. Cuman kalau dulu tuh bentuknya kayak tunik, tau gak sih? Awalnya tahun 1300-an tuh kayak tunik gitu. Nah, dulu biasa dipakai sama orang gitu. Wanita Tionghoa yang dari dinasti Ming gitu lah. Nah, tapi kemudian bergeser mulai tahun 1500-an tuh baru ada encim. Itu terbawa juga dari luar pasti, ya ke bawah. Karena kebaya sendiri kan nggak precisely. Kita pelajaran sejarah ya. Jadi ya retro banget, tapi perjalanannya begitu. Karena fashion di Indonesia itu juga pasti nggak lepas dari fabriknya saat itu, which is fabriknya ya betul sekali, yang lagi tren kan nggak cuman kain-kain tekstil biasa gitu, tapi batik juga cukup menjadi salah satu pilihan fabrik untuk akhirnya bikin fashion ya. Instead of kayak polka dot gitu, tapi kan ada motif-motif juga yang akhirnya pakai batik yang ada rame gitu ya. Ada ceritanya di dalam setiap kain. Iya. Tadi kebaya dulu diterusin. Terserah kita. Kepotong deh ya kira-kira. Bolak-balik. Jadi kebaya. Nah, lalu abis itu mulai lah. Ini yang udah mulai kesini ya. Tadi 1500-an. Nah, itu baru masuk kan kebaya encim ya gitu ya. Mulai kebaya encim. Lalu kemudian udah kalau udah era 1800-an. Nah, itulah udah mulai trennya ada kebaya-kebaya yang kemudian bahannya udah nggak dari katun lagi. Nah, ini kan tren fashion di kebaya juga pada saat tahun itu sudah mengarah ke banyak pilihan kain. Kayak misalnya udah kayak bludru gitu ya, udah yang dari bludru atau sutra gitu. Jadi udah lebih ini maksud lo yang abad 19 ya? 1800-an. Nah, lalu kemudian juga mungkin yang sekarang lagi tren lagi itu kebaya janggan gitu. Itu juga dari tahun 1830-an dari skretek. Nah, udah deh mulai tahun 1900 2000 ke sini ya pengaruh-pengaruh trend fashion itu mempengaruhi juga desain dari kebaya gitu. Kenapa? Karena kebaya udah makin modern kan gayanya kan. Artinya bagaimana biar kebaya itu bisa terus mengikuti perkembangan zaman. Makanya udah pengaruh Eropa, Amerika itu mempengaruhi cutting dari kebaya, tapi nggak ninggalin prinsipnya ya. Karena kebaya itu kan sebetulnya kan pakemnya macam-macam, ada yang kutu baru ya, yang tengah atau ada yang memang kartini atau janggan. Jadi ada jenis-jenis kebaya yang nggak ditinggalin pakemnya, tapi secara mix and match atau desainnya sudah jauh lebih modern. Oke. Dan bisa dipakai siapa aja. Yes. Gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Di 70s, 80s, 90s ya. Ini pertanyaan dan gue mikirnya benar nggak sih zaman itu sebenarnya oleh perempuan Indonesia kebaya dan kain batik itu agak ditinggalkan sebenarnya. Agak ditinggalkan, maksudnya nggak terlalu dipakai kayak sehari-hari. Betul. Saat itu kan sebetulnya memang akhirnya beberapa yang walaupun sebetulnya saat itu ada beberapa kalangan rakyat biasa yang juga pakai, tapi kan biasanya memang di daerah-daerah yang lebih ke pedesaan mungkin gitu ya, karena kan memang makainya secara tradisional yang masih pakai stagen ya zaman eyangku lah gitu kan. Nah, tapi kan rata-rata memang akhirnya kebaya-kebaya ini hanya dipakai kepada kaum-kaum tertentu lah gitu ya, bangsawan atau mungkin orang-orang ningrat seperti itu. Nah, tapi pada tahun ya itu tadi sekitar 1900-an 2000 itu sebetulnya tahun 2000-an ya mungkin era yang tadi Bu Dos bilang itu kebaya sendiri sebetulnya udah mulai dipakai sama siapa aja. Makanya kan dulu
itu diikutin juga sama beberapa selebriti yang Jangan pakai diikutin juga sama beberapa selebriti yang pakai kebaya kembang-kembang kayak gini gitu ya, kayak lalu gini. pakai batik, lalu pakai kacamata hitam. Itu kan sebetulnya tren fashion tahun segitu 60, 70, 80 gitu yang akhirnya diadopsi sama anak sekarang. Kebaya-kebaya zaman dulu kan kembang-kembang, lalu kemudian pakai stagen bisa gitu ya, terus abis itu bawahnya juga kain batik, tapi kayaknya keren banget, tasnya juga lucu gitu ya, pakai kacamata hitam. Tapi jadi menurut lo yang membangkitkan kembali di tahun 80-an atau 90-an itu siapa? Sebetulnya kan ya pastinya desainer ya. Iya, karena tadi yang mulai tahun 1900 ya, pokoknya mulai dari 1900 sampai 2000 itu kan pengaruh dari luar Amerika, Eropa itu kan sudah mulai masuk ya gitu. Jadi yang mungkin modelnya sangat tradisional sudah mulai di custom gitu, menjadi something yang lebih modern, lebih millennials gitu, yang ya pokoknya menuju ke sana lah, yang lebih modern lah gitu ya, lebih modern, lebih sesuai tren, baik dari sisi desain maupun komposisi warna. Lalu dikombinasikannya juga udah nggak cuman pakai kain batik, tapi dia bisa dikombinasikan sama kulot atau mungkin celana palazzo, pokoknya sesuatu yang sudah mulai trennya ke arah sana. Iya, nah terus kemudian juga ada yang lengan panjang 3/4, terus kemudian fabriknya juga digabung-gabung, dicampur-campur. Nah jadi ya akhirnya mulai tren tuh. Nah sejak saat itu ya kita tahu lah sampai sekarang sebetulnya kebaya kan masih sangat eksis terus dan menjadi funky gitu. Jadi funky gitu. Nah itu dong retro terpakai. Tadi belum sebutin misalnya desainernya desainer siapa aja gitu. Zaman tahun yang mengangkat kebaya dan kain batik lagi. Sebetulnya kan memang era itu kan eranya Iwan Tirta ya, terus eranya siapa lagi, Gea gitu ya. Terus dulu kan beberapa model-model kayak eranya Dani Dahlan, model-model. Poppy nggak main. Karena kalau Mbak Poppy kan lebih ke women's wear. Iya, dia lebih ke modest juga ya waktu itu. Ya udah modest lah ya istilahnya kan sekarang itu. Obin karena lebih ke batik gitu. Jadi rata-rata memang yang akhirnya mempopulerkan kebaya-kebaya ya zaman itu ya itu adalah desainer-desainer yang juga pasti mainnya di batik kan. Karena kan dia pasti mengangkat itu menjadi satu tren fashion batik dan kebaya yang makin bisa akhirnya diterima sama lebih banyak orang. Nah, tapi kemudian tahun 2000-an ya itu ya udah jelas banyak desainer kebaya yang udah keren kayak Leni Agustin, kayak banyak lah gitu. Kita juga harus appreciate itu. Kalau zaman dulu mungkin kan desainer-desainernya beberapa nih, tapi kita biasanya tuh lihat ke majalah. Lihat contoh-contoh dari majalah, terus kita sodorin ke penjahit. Kalau dulu gitu. Yang pasti yang pasti langganan dong kalau majalah. Majalah Gadis, Femina. Iya, dulu tuh aku langganan Gadis sama Femina lah ya. Justru lebih ke Femina karena mamaku langganan Femina. Jadi justru malah aku ngelihat batik-batik gitu ya, misalnya kebaya itu dari situ, yang batik udah dibikin dress yang bagus banget sama beberapa desainer saat itu. Iya, dan berarti penjahit-penjahit zaman dulu emang keren-keren ya, mereka bisa ngikutin. Bisa banget. Jadi tapi ya memang tergantung ya, maksudnya ya batik itu kan kebaya ya, itu kan cuttingnya sebetulnya kan nggak sulit ya gitu, karena tetap aja namanya kebaya ya tadi pakem nggak boleh ditinggalkan, cuman kan akhirnya modifikasinya lebih ke tadi gitu, kainnya, bahan fabriknya, lalu kemudian juga komposisi warna, cutting, tapi bukan merubah basic semuanya, prinsip enggak dirubah kebaya, semuanya basicnya gitu. Bahkan bisa jadi outer ya, bisa jadi karena outer. Kebaya ini kan juga kepengaruh kayak zaman dulu, waktu zaman yang kayak tunik ya, yang kebaya baru awal-awal dulu itu dia juga tunik. Kebayanya juga nggak pakai kancing, jadi kayak outer tapi dia panjang kan. Kalau tunik kan ciri khasnya panjang. Kalau nggak pakai bros. Karena dia dalamnya pakai apa?
pakai kutang. Gue pakai nenek kutang. Nah, zaman dulu kan ini juga kutang dari zaman retro dari zaman 70, 80, 90 juga ke sini juga kan. Iya. Akhirnya banyak tren yang macam-macam ya. Kalau dulu kan kutang nenek itu ya seperti itulah ya gitu. Tapi sekarang kan sudah dimodif, maka jadi yang kayak kamu pakai ini kan salah satu inspirasi dari kutang nenek. Ini biar retrois tahu, ini kan koleksimu. Iya. Dari tahun kebaya ini dari tahun? Rata-rata kebaya lawas itu dari tahun 60, 70, 80 lah. Rata-rata batik koleksiku dari 60 sampai ya. 80. Iya. Masuk ini juga dari tahun 70. Masih banyak cuman gak dibawa. Iya, tapi rata-rata nemunya justru di mana? Di pasar. Kalau enggak rumah bude. rumah bude. Ngubek-ngubek. Dulu nggak kepikiran, tapi begitu berkoleksi akhirnya begitu koleksi ini, waduh iya siapa nih mau dimodusin, jadi datang ke rumah bude-bude aku, samperin, bude masih punya nggak kebaya, ternyata budeku juga nyimpen, terus eyangku juga ternyata nyimpen kebaya-kebaya. Langsung ambil dong atau beli? Ambil ya, kalau bude-bude. Kalau di pasar? Di pasar beli. Di pasar beli, tapi kan itu ya harganya miring lah. Miring ya. Terus kalau lo perhatiin ya bahan-bahannya nih, bahan-bahan yang dulu sama yang sekarang bagusan mana? Atau bedanya di mana? Tetap beda ya, somehow ya. Kalau aku sih ngelihatnya kan satu dari motif ya kan, motif, lalu kemudian juga ya bahan lah ya. Sebab kalau bahan nggak sih dibuat lagi. Ya bahan sih sebetulnya pilihannya banyak, cuman motifnya kan beda ya. Kalaupun sekarang banyak motif bunga gitu yang akhirnya direproduksi kan kebaya-kebaya itu direpro lagi kan. Nah itu tapi somehow nggak ada yang bener-bener motifnya seperti ini. Terus juga termasuk bordirannya itu tuh ya jauh lebih precise gitu. Nah ya nggak mudah gitu ya untuk akhirnya sekarang buat di pinggir-pinggirnya ya, buat di listnya. Tapi intinya sih sebetulnya banyak yang sudah direpro sekarang. Tapi kualitas bahannya juga sebetulnya macam-macam, ada yang bagus juga. Tapi yang nggak mungkin hilang adalah era itu kan motifnya memang unik ya gitu. Jadi yang aku kejar kalau memang lagi nyari-nyari ya emang yang tahun segitu, karena beda banget lah gitu, halus gitu, terus beda lah gitu. Bordir nggak bisa direpro, iya. Bordirnya nggak bisa bohong. Ini kebetulan lagi pas yang simple ya, tapi banyak lagi yang lebih yang complicated. Dan pertanyaan sih sebenarnya menjahitnya pun juga beda ya, kayaknya lebih kuat gitu. Benar. Iya, keawetan itu juga. Awet, ya? Bayangkan ini kebaya-kebaya lawas kan dari tahun lawas itu loh gitu udah ya. 50 tahun berarti. Betul. Nah, tapi buktinya dipakai sekarang juga masih nggak yang apa tuh rapuh. Apa sih rapuh ya kan, kan kalau udah lama masih kuat. Itu memang beda. Ya kita tahu lah ya, era itu apapun juga pasti lebih awet. Kenapa gini? Tiba-tiba suka? Karena aku orangnya suka main di luar, terus aku kan juga bukan yang feminin ya, lebih ke tomboy gitu. Justru malah makanya gimana caranya kain-kain ini tuh bisa jadi fashion yang dipakai itu tuh dengan cara yang nggak harus feminin sebetulnya. Gitu. Oleh lo yang memang karakternya fashion statementnya dan juga karakternya nggak feminin gitu. Ternyata kan sebetulnya batik dan juga tenun itu sebetulnya bisa disesuaikan sama kepribadian. Sebetulnya kan kalau pakai batik atau tenun atau kebaya tetap aja harus nyaman gitu ya, gitu. Harus nyaman. Nah pada saat harus nyaman, nah makanya kan harus sesuaiin sama stylenya. Iya. Nah tadinya aku kan berpikirnya waduh kalau pakai batik kebaya tuh kayak harus orang yang feminin dan ribet gitu. Tapi ternyata kan enggak. Iya. Ternyata enggak. Jadi ya akhirnya nyambung aja gitu ya, bendo aku anaknya nggak sefeminin. Iya. Ceritain ini dong tentang rasa wastra Indonesia. Rasa wastra Indonesia. Nah rasa wastra sama sih. Jadi ini tuh dibikin mewakili orang banyak pengennya gitu. Aku yang nggak punya background tadi gitu ya, keluarga yang kemudian memberikan inspirasi soal batik dan tenun, kan nggak ada background itu gitu. Aku bukan punya background budayawan, misalnya orang tua atau leluhur atau apa, tapi aku orang biasa gitu, yang akhirnya bisa mencintai kain-kain Indonesia.
dan bisa bawa kain-kain ini tuh dipakai terus gitu sampai sekarang gitu dengan gaya yang bisa ngikutin perkembangan zaman. Nah, gara-gara itu terus aku berpikir banyak orang pasti yang seperti aku kan, nggak punya background yang tadi Bu Dos bilang, oh ya apa karena eyangnya keluarganya penyuka batik, kan lebih banyak yang enggak gitu, lebih banyak yang tadinya nggak suka dan nggak tahu. Tapi kalau aku aja bisa akhirnya berubah gitu dan mencintai sampai kebanget-bangetan gitu, nah sampai overload itu semua orang pasti bisa. Nah jadi gara-gara itulah Rasa Wastra ini dibikin untuk kasih inspirasi biar orang yang memang gak punya background atau perjalanan seperti aku itu juga bisa mencintai wastra. Nah makanya paling gampang masuknya kan di gaya, di fashion. Iya betul. Nah, oh ternyata bisa ya Moni kain digituin. Ternyata lucu-lucu ya kain batik dan tenun itu ternyata bisa dibikin ini, dibikin itu. Jadi orang-orang persis yang jernihnya seperti aku gitu. Jadi ngerasa terjangkau sama relevan, Bo. Kalau aku selebriti nanti oh iya kalau selebriti mah pasti keren. Itu misalnya Iwan Tirta, wah kita udah terintimidasi banget itu, gitu kan? Ya, karena lebih banyak orang biasa yang semoga yang backgroundnya mungkin nggak yang tadi gitu sama seperti aku ya bisa. Akhirnya juga mencintai gitu. Makanya di Rasa Wastra waktu aku bikin ini kan sebetulnya lebih kepada ruang belajar ya gitu, kayak ruang sharing, ruang tentang ada apa aja tuh? Iya, jadi kita aku sih biasanya bikin sharing mengenai apa itu wastra. Jadi ngenalin lagi, ternyata kan banyak yang belum tahu. Paham. Iya, terutama nggak cuman ke angkatan kita ya gitu, tapi lebih kepada anak-anak gitu, lebih ke milenial, generasi Z. Dan apa itu wastra? Terus ternyata sebanyak ini jenisnya, warnanya gitu, motifnya. Dan itu sebetulnya bisa menjadi sangat modern juga kalau didesain dengan sesuai sama zamannya. Lalu kemudian juga kegiatannya juga bagaimana mix and match gitu, kain-kain Indonesia dengan baju sehari-hari. Karena saya selalu bilang bahwa kita jangan ngerubah personality sama gaya fashion kita gitu. Tapi bagaimana tetap misalnya nih aku anaknya suka jeans, ya udah gimana caranya ngombain jeans, suka pakai jeans gitu dengan batik atau tenun. Aku suka kulit gitu, aku suka jaket kulit atau ya udah jadi nggak. Terus aku sukanya oversize, anaknya sukanya oversize kalau pakai gombrong gitu, ya udah kamu nggak ngerubah fashion kamu, cuman dari yang fabric biasa bisa di exercise dengan combine ya produk kain atau kain batik atau tenun gitu. Terus kemudian mix and match itu, lalu ya itu tadi jalan-jalan belusukan, jalan-jalan kemana nih? Jalan-jalan ke ketemu pengrajin lah, ketemu artisan lokalnya, ketemu penenun, ketemu pembatik untuk tahu dan kemudian juga ikut membantu biar produk mereka juga akhirnya orang-orang kenal gitu. Karena rata-rata kan artisan lokal ini kan mereka kan butuh untuk menyalurkan produknya juga gitu. Nah, jadi Rasa Wastra juga support di situ. Promotor ya, mungkin bahasanya promotor iya. Gitu. Jadi simple activity sih, tapi yang ternyata banyak sosialnya juga dong berarti ya, Bu. Iya. Ini benar-benar karena hobi gitu ya. Ya jalaninnya sekarang ya memang buat hobi gitu. Karena semoga journey-nya bisa menular. Oh iya dong. Amin. Terus tadi kan selain jalan-jalan terus ada pembelajaran. Iya. Nah, itu apa tuh kalau itu? Jadi sharing tadi ya macam-macam gitu. Bisa dari aku sendiri, kalau misalnya apa yang aku dapat dari perjalanan terus aku sharing, atau memang aku juga bisa bersama dengan artisan lokalnya atau expert atau bersama Bu Dos untuk dalam bentuk sharing session. Jadi kayak bisa talk show, iya bisa datang ke kampus, ke sekolah, lalu bikin satu acara gitu ya, yang memang memperkenalkan mengenai wastra Nusantara. Nggak cuman apa itu wastra Nusantara, tapi juga prosesnya, kayaknya, tekniknya, jenisnya, terus di mana nanti bisa aksesnya gitu. Karena kan kadang-kadang lucu tapi itu gimana cara dapatnya? Nggak dapat, mahal, gue nggak tahu. Iya, biar mereka bisa berinteraksi langsung sama artisan lokalnya. Jadi kan juga ikut serta
membantu artisan lokalnya. Gitulah kegiatannya. Misalnya nih gue tarik lagi, bener nggak sih? Kalau secara sehari-hari sebenarnya tuh ya angkatan kita nih yang retro, itu sebenarnya mereka nggak ngerti, bahkan nggak ngerti sama sekali. Jadi kalau tadi Monik bilang pembelajaran untuk anak muda sekarang, menurut gue juga lebih baik ke yang generasi 70, 80, 90 maksudnya. Masih banyak yang belum ngerti, bener kan? Iya, betul sekali gitu. Intinya oke lah, mungkin dari perjalanan sekian tahun ini kan bertemu sama across ya. orang across ya? people gitu kan gitu. Jadi betul dari yang seangkatan gitu ya, atau dari dari generasi X, baby boomers, dari generasi X lalu kemudian baby boomers, generasi X, generasi Y gitu sampai Z gitu, itu ketemu semua. Ya betul gitu ya, generasi kita memang beberapa belum tahu ya gitu, karena memang exposure soal wasra Nusantara ini kan nggak semuanya orang hanya tahu kan dari sisi fashionnya. Misalnya dia udah jadi ready to wear gitu kan, jadi dress batik keren, dress tenun, or kebaya gitu ya, terus itu blazer songket gitu, udah jadi ready to wear. Nah sementara kan mereka nggak literally mempelajari ini tuh kain gimana sih prosesnya, pewarnaannya, terus teknik buatnya, lalu kenapa kok ada yang harganya terjangkau, ada yang mahal, itu kan ada alasannya gitu. Nah kemudian ternyata motifnya sekaya itu, ternyata warnanya sekaya itu. Nah itu memang nggak banyak, cuman kenapa Rasa Wasra lebih banyak fokus ke milenial dan Gen Z, ya mereka kan yang punya masa depan gitu ya. punya kan ini retro masa lalu untuk masa depan kita apa, kita memberikan masa depan yang lebih cerah buat kita juga, dan belajar juga dan kepada generasi anak-anak kita kan. Artinya anak-anak ini perlu untuk biar nggak lupa sama akarnya gitu. Tapi kan memang serunya Rasa Wasra kan bukan datang sebagai kayak budayawan atau expert gitu. Serunya karena saya datang tuh sebagai practitioner, sebagai temen, sebagai bestie, buddy gitu ya, yang dimana saya nggak pernah bilang bahwa Monik itu expert di wastra, Monik itu budayawan. Saya bukan anak arkeolog juga gitu, tapi pembelajarannya benar-benar dari rasa gitu. Apa sih studi lo dulu? Komunikasi. Oh iya, nyambung. Ada komunikasi. Nyambung dong, berarti you want to communicate. Iya, menjadi promotor ya. Nah, biar anak-anak muda ini juga nggak lupa tadi ya sama akarnya, lalu kemudian juga mereka justru bisa melestarikan kain-kain ini dengan cara mereka. Itu yang paling penting. Karena kan gini, mereka harus gini, untuk menuju masa depan kita harus tetap melihat masa lalu untuk inspirasi, pembelajaran, dan untuk biar respect gitu, ada legacy, ada apresiasi gitu yang ditanamkan ke anak-anak ini gitu. Jadi mereka nggak perlu saya ajarin kayak saya seolah expert atau budaya, tapi ceritanya sederhana aja. Yang penting kalau mereka sekarang itu pakai kain, kan sekarang lagi tren ya, anak-anak muda berkain gitu ya, paling tidak kalau ditanya itu kamu pakai apa, nanti dia pernah loh dia pakai tenun, dia bilang enggak saya pakai batik kak gitu, padahal itu tenun gitu, atau enggak ini saya pakai batik oke gitu, ini batik dari mana, nggak tahu kak gitu. Maksudnya nggak harus yang kayak ya batik ini motifnya ini artinya masing-masing motif, nggak perlu, tapi paling tidak dia tahu yang dipakai itu batik dari mana aja, udah itu gitu aja dulu ya. Iya, karena terus mempelajari motif juga nggak perlu harus ya, kalau kayak Budos kan memang kita mempelajari motif-motif ini benar-benar satu ya, karena semua garis semua apa ini ada maknanya. Tapi kan kalau ngajarin ke anak-anak itu nggak bisa gitu. Jadi lebih general sebetulnya. Kenapa motif-motif ini ada? Kan cuma 4 sebetulnya. Apa tuh? Ya, yang paling membungkus semuanya adalah semua motif ini kan nggak jauh-jauh dari sila Pancasila kan sebetulnya. Maknanya tuh sebetulnya nggak jauh dari hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, kesejahteraan, keadilan, bagaimana kita tetap menjaga keragaman,
alam, persatuan, apalagi toleransi. Itu tuh semua dituangkan di motif ini. Jadi saya bilang itu aja cukup tahu. Satu ya, bagaimana Indonesia itu dituangkan di sini gitu, perjalanan Indonesia, termasuk bagaimana akhirnya dulu pengaruh-pengaruh asing masuk ke Indonesia, itu dituangkan di sini. Kemudian yang kedua, kita bisa belajar dari makna-makna ini mengenai di masing-masing daerah itu kan pasti punya ciri khas atau punya motif, sejarah atau punya belief yang dipercaya sama masing-masing daerah. Nah, itu dituangkan juga ke sini. Terus yang ketiga, motifnya motifnya ya itu tadi gitu. Gak jauh-jauh dari hubungan manusia ke manusia, manusia ke Tuhan, manusia ke alam, dan manusia ke alam. Udah 3 itu aja. That's why kadang kan sesimpel itu. Jadi nggak perlu tuh harus pada saat masuk dengan seperti itu mereka tahu. Jadi untuk membedakan ini batik dari mana sebetulnya akhirnya menjadi lebih mudah buat mereka gitu. Cuma 4 aja. Oh, ini batik klasik, oh ini batik Indonesia, oh ini batik pesisir, oh ini batik kontemporer. That's it gitu. Mereka nggak perlu kita bebani dengan too many information, karena anak-anak sekarang nggak bisa gitu ya. Jadi makanya dengan seperti itu mereka jadi mengappreciate rootnya gitu ya. Mereka jadi Kak, Mbak gitu. Jadi dulu waktu zaman 60-an, 70-an, akhirnya kan aku juga cerita. Mereka jadi tanya kan zaman dulu 60, 70, 80 tuh jago deh. Tren kayak apa sih gitu kan. Oh gitu. Duh, Kak ternyata gaya dulu tuh kita pakai sekarang juga ya gitu. Itu lebih seru ya kalau akhirnya kita itu pakaiin batik atau pakaiin tenun, karena ya daripada beli baju di retail store itu kan sama aja gitu. Jadi gimana biar mereka bisa berkreasi tapi tetap pakai gaya Indonesia. Nah, itu cukup seru gitu setiap kali sharing sama anak-anak ini. Pertanyaan dan sebenarnya ini, kalau kebaya dan batik zaman-zaman retro, gue tuh ingetnya cuman kalau kita ke kawinan. Nah, ya tadi kan? aku bilang kan untuk acara-acara resmi para bangsawan itu pakai pasti kayak cuman kawinan atau kalau gue udah mulai disuruh jadi pagar ayu, jadi penerima tamu, itu pasti pakai kebaya dan kainnya kayak gitu. Nah, mungkin itu salah satu alasan makanya Gen X nggak mau pakai buat sehari-hari. Iya, jadi kalau itu aku selalu bilangnya sama anak-anak itu kan residu informasi yang mereka dengar gitu ya. Oh, batik tuh kuno gitu. Oh, batik itu old school. Oh, batik itu jadul gitu. Oh, batik itu terlalu banyak kesakral. Jadi mereka takut mau pakai gitu. Oh, batik itu nggak semua kita anak-anak nggak pakai, nanti kelihatan kayak jadi tua gitu. Terus saya selalu balikin gitu, nggak salah gitu, ada residu-residu itu di anak-anak ini gitu. Cuma saya selalu balikin gitu, batik itu kan nggak ada bedanya dengan fabric gitu ya, yang akhirnya mau digayain apa aja bisa. Tentu tetap ada batas-batas tertentu karena kan beberapa pakem-pakem saya pasti jelasin. Tapi kan kalau sekarang batik-batik itu kan semua batik-batik yang bisa dipakai sama semua orang, jadi nggak perlu khawatir untuk dikreasikan apapun. Saya balikin, kenapa jadul? Ya kamu harus bisa bikin nggak jadul kan gitu, desainnya, cara stylingnya, mix and matchnya gitu. Jadi itu yang membuat masuk ke mereka gitu. Makanya paling gampang kalau masuk ke generasi muda itu kan lewat gaya, lewat fashion. Nggak apa-apa, mereka awalnya taunya cuman appearance dulu deh. Yang penting mereka berbatik, mereka berkain, mereka berkebaya gitu, nggak apa-apa. Tapi nanti pelan-pelan di stage berikutnya baru saya jelasin gitu. Nah, kenapa kok kebaya yang dipakai rata-rata kutu baru gitu ya? Karena kutu baru itu kan sebetulnya yang paling dari zaman tahun itu ya, dari zaman tahun kutu baru yang ada ininya yang ada tengahnya, itu kan memang yang dipakai sama semua orang gitu. Jadi boleh dipakai sama semua orang kan. Kalau kebaya Janggan atau kebaya Kartini kan rata-rata dipakai bangsawan gitu. Nah, tapi kalau kebaya kutu baru nih yang bisa dipakai sehari-hari buat semua gitu. Nah, itu yang akhirnya diadopsi sama mereka. Jadi mereka juga akhirnya tanya zaman-zaman retro itu kayak apa sih gitu fashionnya. Pada saat pakai batik gimana, pakai kebaya gimana. Jadi secara nggak langsung justru mereka jadi kepo kan gitu. Perjalanan sejarah tanpa
kayak saya menggurui gitu dari awal. Iya. Gitu. Karena masuknya sebagai teman. Sebagai teman ya. Pengennya tetap umur kan berhenti di 22. Boleh tanya ya? Boleh dong. Iya. Saya tertarik tuh Mbak Monik dengan masalah batik. Ternyata itu ada filosofinya ya. Iya. Filosofi batik yang tadi Mbak Kalau di summary ya. Ya katanya kan ada 3. Itu ternyata ada hubungan manusia dengan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan alam. Oke, tapi saya sejauh ini secara kasat mata belum bisa melihat dan membedakan motif-motifnya itu yang bisa menunjukkan bahwa itu ada hubungannya dengan manusia dan alam itu yang kayak gimana. Ini sekarang kan ada beberapa. Iya, kita bisa cerita ya. Gimana bisa dicontohkan nggak? Oke. Motifnya itu yang seperti apa tuh? Mungkin ini nggak semuanya dibawa ya, tapi kalau kita yang rata-rata kan kalau batik yang ini kan kebetulan ini batik-batik retro sih yang dibawa. Tapi tetap menunjukkan. Mau yang mana? Iya, tetap. Itu kan? Mau yang mana? Kita ngomongin Mau salah ini? satu aja. Atau ini. Ini juga boleh. Jadi Kita kan buka ya. Ya, kita buka ya. Karena kain batik itu harus dibuka biar kelihatan Dibuka, cakepnya. biar kelihatan. Jadi sebetulnya kalau batik ini kan batik-batik ini tahun sekitar 60 sampai 80 kan batik Chowa ya. Cakep banget. Batik Chowa, generasinya Chowa ini kan sebetulnya dia banyak mengangkat Balik nggak Bu? enggak kan kalau ini bolak-balik Enggak. ya aman. Ya. Jadi ini banyak mengangkat kalau ini adalah mengangkat lebih ke flora. Oh, Flora emang ya. Cium. Bau lawas ya. Kalau batik harus dicium. Jadi lebih ke semakin bau semakin lawas. semakin lawas. Enggak, baunya khas soalnya. Baunya khas. Dan nyucinya mesti pakai lerakan gitu. Kalau ini motif-motif floral sih, motif-motif yang sebetulnya ini menggambarkan keindahan alam di sekitar pesisir. Karena kan batik-batik Chowa kan rata-rata batik-batik pesisir ya. Karena dia banyak di sini nggak ada banyak motif, tapi dia banyak dipengaruhi oleh motif-motif yang misalnya Tiongkok gitu ya, yang rata-rata misalnya burung hong, naga gitu ya. Nah itu fauna gitu. Jadi kan alamnya tuh biasanya mereka mengadopsi motif-motif flora dan fauna. Nah flora dan fauna ini kan sebetulnya untuk kembali merimain ya itu tadi gitu ya, bahwa kita harus appreciate gitu ya, mengingatkan kembali gitu dengan alam sekitar kita. Lalu kemudian mungkin nggak ada di sini, tapi mungkin saya cerita tadi hubungan manusia dengan manusia. Rata-rata beberapa tenun di NTT itu motif-motifnya juga menggambarkan persatuan, toleransi gitu ya, bahwa itu ada motif-motif entah itu dia misalnya ada orang yang saling berpegangan tangan gitu ya, atau misalnya ada motif-motif yang sifatnya binatang, tapi sebetulnya binatang itu binatang yang suka bekerja sama gitu ya. Itu juga akhirnya bisa motifnya berarti ke arah situ gitu ya, ke arah kerjasama, solidaritas, persatuan. Terus kalau misalnya di Toraja itu ada beberapa motif yang itu menggambar, karena rumah tongkonan khas Toraja itu kan juga sebetulnya dia kan itu artinya rumah tinggi ya, yang tentang bagaimana di tempat yang tinggi menaikkan martabat manusia gitu. Nah jadi banyak motif-motif di Toraja yang ngomongin soal bahwa manusia itu harus punya martabat yang tinggi. Terus ngingetin juga bahwa di atas manusia itu masih ada Tuhan gitu ya. Kayak gitu dan segala macam. Nah Megamendung itu salah satu contoh yang juga dari Cirebon itu juga ngomongin soal bagaimana masih ada kekuatan di atas manusia seperti itu. Lalu banyak sih sebetulnya kalau di tenun-tenun sama batik prinsipnya sebetulnya sama, yang secara pemaknaan ya gitu dari masing-masing motifnya. Terus kalau di Jawa sendiri ya motif juga macam-macam ya, karena bicara misalnya kayak parang gitu ya, budos. Iya parang besar. Parang, teruntum itu menggambarkan kesetiaan gitu ya. Kesetiaan itu kan artinya manusia dengan manusia kayak gitu. Terus ada yang banyak motif-motif batik-batik lasem itu ada yang gambarnya pasukan kuda kavaleri gitu ya. Itu kan menggambarkan sejarah bagaimana kita tuh harus punya fighting spirit dan lain sebagainya kayak gitu-gitu. Jadi rata-rata sih sebetulnya bagaimana
kita ke diri kita ke manusia, kita ke Tuhan, kita ke alam sih, seperti itu. Nggak akan jauh dari flora, fauna, hubungan manusia. Kemudian juga, nah yang juga beberapa diadopsi adalah kebiasaan di daerah. Misalnya daerah ini punya kebiasaan kalau misalnya di Jembrana itu salah satu kabupaten di Bali, dia punya tenun. Nah, tenunnya itu motifnya ada namanya kayak kerbau yang lagi membajak sawah. Terus ada penari namanya tari bumbung, joget bumbung. Nah, itu joget bumbung dan karapan kerbau itu menggambarkan kalau Jembrana itu memang ciri khasnya itu, dan dia kalau lagi habis panen dia akan ada satu tarian which is yang selalu merayakan panen padi itu dengan tarian joget bumbung. Nah, itu jadi motif-motifnya. Jadi itu yang lebih spesifik ke batik-batik Indonesia atau batik Nusantara yang akhirnya motif-motifnya diadopsi sama ciri khas daerah. Kalau tadi kan lebih ke pemaknaan ya, hubungan manusia alam, kurang lebih seperti itu sih. Cuma motif-motifnya itu kan kadang-kadang kita secara kasat mata nggak bisa melihat bentuk, wah ini adalah semacam lagi ya ada sapi apa gimana, gitu kan? Karena orang biasanya ngeliatnya cuma cakep bagus gitu aja kan. Iya. Dan itu kan bentuknya kan ya nggak kelihatan secara ini ya. Cuma saya mau tanya, itu kalau yang motif-motif itu yang diciptakan oleh individu atau apa bagaimana? Itu kan akhirnya motifnya itu kan dipakemkan. Kemudian. Oke, nah itu menarik pertanyaannya. Jadi Indonesia sendiri sebetulnya ada sekitar, ini tahun 2015 ya, harusnya kesini mungkin sudah ditemukan lagi yang baru. Kita tuh batik dulu ya, Mas, kita tuh punya 5.800 motif batik gitu ya, yang sebetulnya tersebar dari Sabang sampai Papua, Sabang sampai Merauke. Dan yang belum tercatat masih banyak. Masih banyak lagi, itu yang tercatat 5.800 sekian, itu per tahun 2015. Nah, batik-batik ini macam-macam, Mas. Jadi kalau yang maka tadi ada 4. Nah, itu tuh 4 kategori batik ini itu menggambarkan sebetulnya itu dari mana sih, siapa sih yang bikin motifnya gitu ya. Kalau batik-batik yang pertama tadi itulah batik keraton atau klasik atau pedalaman. Nah, itu adalah batik-batik yang ada dari zaman kerajaan zaman dulu gitu, yang mungkin akhirnya yang paling besar adalah Surakarta sama Jogja. Nah, yang menciptakan ya memang para leluhur zaman itu gitu ya. Kemudian yang kedua adalah batik pesisir. Nah, batik pesisir yang menciptakan siapa? Yang menciptakan ya pembatik-pembatik zaman dulu yang akhirnya datang nih pedagang dari Gujarat gitu ya, dari Arab, India, dari Cina datang, terus mereka bawa rempah, mereka bawa guci, mereka bawa simbol-simbol kayak burung hong, mereka bawa simbol-simbol naga dan segala macam. Nah, itu menginspirasi orang-orang zaman itu, akhirnya dikombinasikan sama misalnya bunga-bunga yang ada di daerah situ, tanaman dengan elemen-elemen yang terinspirasi dari asing itu. Yang menciptakan adalah orang-orang yang memang akhirnya terinspirasi dari itu. Terus yang ketiga tadi batik Nusantara atau batik Indonesia. Nah, ini yang menciptakan siapa? Nah, ini adalah pendatang yang biasanya dari Jawa nih, karena batik sendiri kan besarnya di Jawa ya. Kemudian keluar Jawa ke pulau-pulau lainnya, bikinlah mereka motif-motif baru yang tadi mengadopsi ini kira-kira apa sih ciri khas dari masing-masing daerah. Ciri khas dari masing-masing daerah banyak ya. Bisa simbol, bisa tadi perjalanan sejarah, bisa ikon, atau bisa cerita-cerita yang memang unik gitu ya. Nah, itu yang akhirnya diangkatnya. Yang menciptakan motifnya siapa? Ya yang akhirnya yang pertama kali. Kan kalau nanya namanya siapa, ya mungkin nggak satu orang ya, Mas gitu. Tapi bisa kolektif. Karena itu kan semua kan mereka tuh punya, kalau di masing-masing artisan batik itu kayak ada komunitas. Ya. Pembatik kayak gitu. Nah, terus yang keempat tadi kontemporer. Nah, kalau kontemporer ini udah everybody can create their own batik gitu. Nah, kontemporer ini tuh sudah kombinasi, bisa full abstrak, kontemporer, retro, mau apapun deh stylenya. Aku pakai kontemporer atau bisa dikombinasi antara yang tradisional dengan yang mau bikin sendiri gitu. Atau kita juga bisa nih, misalnya Monik anaknya misalnya suka naik gunung gitu. Oke, kalau gitu simbol apa sih yang menambahkan simbol gunung gitu? Ya, bisa aja Monik bikin motif sendiri gitu. Jadi nggak spesifik nama orang ya, Budos ya kalau batik, tapi lebih ke
pada jenis-jenis kategori batiknya tadi ini apa yang akhirnya menginspirasi, ya siapa yang membuat, ya memang komunitas atau orang-orang, group of people yang pada saat itu akhirnya punya inspirasi dan jadilah ini semua gitu. Alur juga bisa kalau mau menciptakan motif baru. Iya, kan kamu pengennya apa sih makna retroism? Mari kita bikin batik buat retroism ya. Iya. Batik yuk. Tapi itu jenisnya nanti batik kontemporer ya. Iya, kontemporer. Nah, beberapa sekarang batik-batik kan dikombinasi ya Bu Dos ya. Jadi antara motif ini misalnya ada nih teruntum. Teruntum itu kan motifnya simpel ya. Artinya kalau sekarang dibikin itu nggak serumit zaman dulu. Bayangin ini Mas di satu-satu dicanting, yang nggak sabar ya anak-anak zaman sekarang, orang-orang zaman sekarang. Tapi kalau teruntum kan ya kelihatannya gampang walaupun nggak gampang ya, butuh kan lebih ke nitik-nitik gini ya, lebih ke titik-titik. Ini nitik ya, lebih ke nitik gitu. Jadi lebih simpel, tapi nanti dikombinasi sama misalnya, nah sekarang teknik batik juga lebih berkembang kan Bu Dos. Ada yang tekniknya udah segitu kontemporer yang seperti diciprat. Iya. Diremuk-remuk. Jadi namanya remukan, cipratan. Yang muter itu loh. Terus pakai pendulum. Pakai pendulum. Nah, itu tuh batik loh. Itu tuh batik, tapi tekniknya dengan canting ditulis, dengan cap itu dicap, atau di mix canting dan tulis, atau diciprat, atau kayak diremuk-remuk gitu. Jadi betulnya kayak retakan, remukan, cipratan, apalagi pendulum. Jadi bentuknya kayak cipratan yang muter gitu. Udah banyak, bahkan Indonesia sendiri tuh kan kalau shibori kan itu dari tie-dye, itu kan dari Jepang, tapi Indonesia sendiri punya jumputan. Jumputan itu kan sebetulnya kan tekniknya mirip ya kayak shibori. Jadi dicelup ikat. Itu juga kategorinya adalah proses di batik gitu, yang tapi namanya jumputan gitu. Gitu. Yang diciprat-ciprat. Iya. Itu kan berarti kan itu jadinya kan abstrak, bukan dari bentuk yang sudah dipakem itu. Betul. Saja, itu batik kontemporer. Itu kontemporer. Yes, betul. Jadi nanti kalau ada orang yang pesan, aku mau seperti cipratan ini, susah lagi kan? Enggak, nah bahkan makanya tadi wastra itu adalah semua yang dibikin dengan tangan. Nah makanya nih, kenapa kok batik itu prosesnya itu manual, yang benar ya, bukan di printing digital desainnya. Itu karena kan bisa jadi nih, ini misalnya nih yang saya punya koleksi ini belum tentu orang lain punya dengan very precise sama. Bener Mas, apalagi kalau misalnya saya mau oh itu lucu, kamu bikin di mana? Bisa batiknya cipratan apa remukan tuh kayak patahan-patahan gitu kan Mas. Nanti gimana caranya dikreasi di lembaran kainnya? Bisa jadi kalau Bu Dos pesen, misalnya aku udah punya Bu Dos pesen, bentuk cipratannya beda gitu kan. Itu bisa. Nah, makanya itulah keunikan ini kan semua pakai rasa gitu. Pakai rasa. Pakai rasa Mas kamu. Pakai hati. Kuncinya rasa. Makanya rasa wastra. Hati-hati. Karena memang beda ya. Even though misalnya saya juga kalau misalnya ketemu sama artisan lokalnya batik, misalnya ibu gitu bikinin kayak gini, misalnya punya temanku, bisa ya Ndok, tapi nggak bakalan mirip-mirip banget ya gitu, tak usahain gitu. Bahkan yang bikin orangnya sama aja gak bisa ngulangin Mas, belum tentu bisa ngulangin. Karena rasa tadi ya. Tergantung mood, nah makanya. Terus ini, Tapi betul. tergantung cuaca juga. Betul. Jadi membatik, panas, menenun, dinginnya. menyongket, ya membatik, menenun, menyongket, menjumput, itu kan para artisan lokal kita percaya, karena kan ini dari leluhur ya. Proses ini kan sebetulnya proses yang dibawa dari zaman leluhur. Mereka percaya bahwa sebelum melakukan ini itu tuh kayak harus ada ritual dan tanda petik ya. Artinya gini, bukan ritual lah, lebih kepada dia harus memastikan bahwa saat sebelum dia melakukan menyongket, menenun, membatik ini, dia pastikan moodnya hari itu lagi bagus. Dia harus tenang. Terus dia nggak boleh sedang membenci orang. Dia nggak boleh, benar-benar dia nggak boleh sedang sakit. Dia tidak boleh sedang, pokoknya pikiran-pikiran dia harus berdoa, dia harus bersih secara otak. Ya pokoknya nggak boleh sedang membenci orang, harus tenang, dia harus itu. Jadi nggak bisa gitu sembarangan, karena leluhur mengajarkannya begitu. Makanya memang kan tidak banyak akhirnya yang benar-benar pure menekuni, meneruskan itu bisa. Memang generasi banyak sih. Kalau
ya untungnya alhamdulillah Ada. kalau saya ke beberapa artisan lokal itu ada penerusnya baik tenun maupun batik. Tapi sudah beda rasanya. Mas. Jadi rasa lagi. misalnya tenun deh, misalnya di Sika itu salah satu kabupaten di NTT. Zaman tenun Sika yang ya ini tenun Sika ya. Jadi zaman tenun, saya nggak bawa yang tenun Sika yang full motif. Tenun Sika yang full motif itu dibikin sama mama-mama yang rata-rata umurnya udah di atas 50, 60, 70 tahun. Mungkin malah di atas 60, 80 tahun. Mama-mama. Nah, dan dia itu masih dalam satu lembar tenun itu full Mas motifnya. Full. Nah, tapi perhatikan yang ini. Nah, ini tuh sebetulnya sudah lebih ke sini. Jadi ini yang bikin sebetulnya udah generasi yang sudah lebih muda anaknya. Cucunya. Makanya motif-motif yang sulitnya itu hanya sedikit, tapi mungkin yang lain banyak dimainin color aja, lebih ke solid color kayak gitu-gitu. Pada perkembangannya begitu. Perhatikan deh batik-batik yang kesini-sini itu udah nggak bisa lagi menciptakan motif-motif seintens ini. Mereka hanya bisa mereproduksi, betul ya Bu Dos ya. Malah yang betul Mas, kalau udah kesini-sini makanya batiknya jatuhnya adalah full kontemporer or mix kontemporer tradisional or batik Nusantara. Kalau batik Nusantara itu yang akhirnya tersebar di seluruh Nusantara. Misalnya tadi Betawi punya batik, dia pakai simbol elang bondol, rumah Betawi, ondel-ondel, bahkan ada yang baja, ya terserah lah ya gitu, Monas gitu. Bogor punya apa? Bujang, terus bambu lah, apa Bekasi punya, bahkan Tangerang bunga anggrek, lalu sana Cikadu, Serang itu Banten itu ada badak berculak pun digambar di situ gitu ya. Macam-macam gitu. Itu udah lebih mudah karena simbol-simbol itu lebih mudah dibikin. Lah bayangan ini tuh motif aja ya Bu Dos lebih tahu lah, bledak lah, lunglungan, itu ada istilahnya ya. Itu makanya saya nggak pernah share terlalu spesifik, nanti orang udah boring karena aduh kita nggak mau itu deh yang sejarah terlalu. Yang penting secara umum mereka tahu ini motifnya, prinsipnya, prosesnya bikinnya gimana, tekniknya gimana, pewarnaannya gimana, kurang lebih ini motif generalnya apa dan makna umumnya apa gitu. Dan itu sudah cukup, dan buat anak-anak juga shock ya. Waduh, ternyata sekaya udah cukup, kalian nggak perlu harus menjadi wah ya, kecuali memang ingin menjadi expert di situ. Tapi kalau saya pengennya mewakili semua kebanyakan orang gitu, yang kan nggak semua akhirnya menjadi expert, tapi semua orang bisa menjadi promotor kain-kain Indonesia itu. Begitu. Makanya masuknya ke fashion. Nah, makanya masuk ke fashion. Nah, makanya Monique juga masuk. Selain juga mengadopsi baju-baju yang dibikin sama desainer-desainer lokal yang pakai kain, karena dari Dian Urip atau dari beberapa dari Bu Dos gitu ya, dari beberapa desainer lokal yang memang memakai kain sama tenun, saya juga mengadopsi dari mereka atau saya bikin sendiri gitu. Jadi bikin sendiri, makanya karena saya kayaknya suka yang vintage ya, bikinnya cut bray tapi dari batik gitu, atau enggak ini Cordura gitu. Ada kan fotonya? Ada. Nah, terus inginnya sih ya kayak gitu, bikin tapi sementara dipakai sendiri gitu, karena memang tapi begitu aku pakai orang-orang kan jadi itu kok lucu gitu. Terus bukan harus membeli gitu, tapi oke, ya udah kamu kenal kainnya dulu, terus akhirnya sih mereka beli kainnya, terus mereka kemudian jahit sendiri gitu dan segala macam. Akhirnya mereka jadi berkreasi sendiri, justru itu yang diinginkan. Jadi everybody tuh bisa berkreasi juga gitu dengan kain-kain ini gitu. Selain juga pastinya menular, selain juga pastinya kita harus tetap mensupport semua desainer-desainer lokal, karena seniman lokal, desainer lokal, karena kan nggak cuma artisan kain-kain tenun atau songket atau apa, tapi kan juga ada desainer lokal yang memang membuat koleksi-koleksi ready to wear dengan kain asli ya. Kain aslinya. Bukan printing. Beda ya. Jadi jangan. Iya, sekarang soalnya banyak motif-motif batik yang di printing. Iya, Mas? Kembali ke sejarah. Loh, salah ya nanya. Iya. Kembali ke sejarah. Sejarah batik. Artinya nggak ada batik asli Indonesia, tidak ada ya?
Batik asli Indonesia, oh ada dong, karena kan batik tadi yang batik pedalaman, batik klasik atau batik keraton. Itu dari zaman kerajaan Majapahit dan juga Jogja, Demak, terus kemudian Surakarta, Yogyakarta, Mas. Jadi motif-motifnya itu memang dikreasi dulu pertama kali untuk bangsawan Jogja, Solo, raja-raja saat itu. Jadi itu kreasi motifnya adalah motif-motif yang memang mewakili saat itu gitu di daerah. Inspirasinya tuh pasti yang tadi berkaitan sama kepemimpinan, berkaitan sama keteguhan, berkaitan sama apa tuh, kalau pokoknya personality dari pemimpin lah gitu. Makanya jadilah motif-motif, bahkan ketenangan juga, bahkan ada motif-motif Garuda itu yang artinya ya ngomongin simbol-simbol itu, lalu kemudian ngomongin keperkasaan dari sisi harus tegas dan kuat sebagai pemimpin. Jadi itu semuanya motif-motif yang memang dibikin asli Indonesia, Mas. Nah, tadi kalau dari penjelasan Mbak Monik mengenai sejarah, itu yang membawa kan dari Tiongkok, Cina. Oh iya, inspirasinya. Jadi motif itu motif, bukan batiknya. Jadi motif kan Indonesia sendiri kan banyak kedatangan asing ya gitu. Jadi para pembatik Indonesia itu pada saat mereka datang nih ke Indonesia, mereka tuh kan membawa macam-macam tadi tuh. Nah itu tuh membawa macam-macam tuh tadi guci, terus kemudian rempah, simbol-simbol mereka. Nah itu menginspirasi pembatik kita akhirnya membuat motif-motif, Mas, gitu. Oh, artinya memang aslinya memang malam dan cara batik itu Indonesia punya? Iya, dicanting. Oke. Terima kasih. Bentar, satu lagi. Iya. Itu Mas Gaung pertanyaannya gitu. Jadi sebenarnya bikin unik batik Jawa itu dari cantingnya. Oh iya, cantingnya. Jadi malam, canting, dan lilin malam. Karena itu untuk batik tulis kan harus memakai lilin canting. Terus batik cap juga. Bentuk-bentuknya kan sulit. Ya, bentuk-bentuknya kan nggak mungkin dicap. Jadi dibikin Mas Gaung ini loh, Mas manual, Gaung. Mas. Gitu. Bisa bikin detail kayak begini tuh dengan canting. Canting, ya. Kalau mau punya rasa mesti batik. Harus batik. Tapi betul, karena batik itu sebetulnya kebaya dan batik itu kan proses ya pada saat. Kalau kebaya itu kan lebih kepada mungkin batik ya. Kalau kebaya kan lebih kepada peruntukannya kenapa ada diciptakan kebaya. Itu kan biar perempuan ini nih kalau jalan tuh dedek gitu. Apa sih kalau orang Jawa bilang jejek gitu, terus yang anggun gitu. Makanya kan shape-nya selalu diciptakan sesuai bentuk tubuh kan gitu. Ada maksud, ada filosofinya. Nah, si apa namanya? Tadi Bu Dos pertanyaannya si batik-batik ini pun kan juga sebetulnya itu menggambarkan karakter dari artis orangnya, karena kan kenapa batik itu besarnya dari zaman Majapahit kemudian ke kerajaan ya Surakarta sama Jogja lah ya, yang akhirnya banyak memberikan inspirasi terhadap batik-batik yang akhirnya berkembang di Nusantara, karena memang orang-orang Jawa kan terkenal telaten, teliti, sabar gitu, tenang. Makanya bisa Zaman dulu pada masanya. Tapi ya lucu ya, kayak anak-anak sekarang kan kayak anak saya tuh sekolah kan, mungkin anaknya kita ya, angkatannya kita kan sekolah sekarang udah mulai diajarin tuh membatik. Itu juga lucu loh. Jadi kan saya pernah datang gitu ya pas lagi anak-anak lagi sesi membatik, udah gak ada yang sabar sama sekali. Terus mereka kan ada field trip, datanglah ke anak saya kan waktu itu field trip ke Jogja gitu. Terus datang kan ke salah satu pembatik di Jogja, banyak banget di sana salah satu. Terus sampai dia bisa bilang gini, Bunda, then I knew why itu batik-batik Bunda yang segitu banyaknya itu emang cantik-cantik banget. Ya ampun Bunda, gak kebayang aku itu orangnya bikinnya gimana. Aku aja cuma gambar kupu-kupu sama bunga aja kelepotan kemana-mana. Tapi makanya kan dengan mungkin waktu pertama kali melihat ini anakku nggak terlalu tapi once mereka melihat dan dan mereka experience, then they can appreciate gitu. Jadi kalau masuk ke anak-anak itu harus dengan cara yang gampang aja gitu. Ini loh nak, itu keren loh bikinnya gini. Lah nggak feeling begitu sampai ngelihat di sana.
astaga Bunda, itu motifnya Bunda kan padat-padat, maksudnya kayak detail banget. Itu dibikin sama cantik sama ibu-ibu yang kemarin aku datangin. Gitu. Gimana caranya dia sesabar itu Bunda? See, I told you gitu. Kalau enggak anak-anak itu enggak kebayang. Gitu. Terus Nunun juga satu-satu gitu kan. Anakku kan pernah ya ampun itu benang geser gitu. Berarti penenun itu matematikanya jago ya Bunda. Betul. Tapi bener loh Mas, pada saat bikin motif, kalau nenun itu kan dia masukin benang kan silang. Ada horizontal vertikal, ada lah namanya ya. Horizontal vertikal. Itu baru yang single ikat, belum yang double ikat. Iya. Ya, nah itu tuh satu-satu benang itu mereka itu tuh di sini. Iya. Bayangkan menggabungkan lembaran-lembaran benang itu, kemudian tiba-tiba nih keluar motif-motif begini. Gitu. Iki dari gabungan ada matematika tapi kan dia tetap nanti akhirnya meripit motif lagi dan terus membentuk gambar gitu. Bayangkan kayak tenun-tenun Sumba. Tenun-tenun Sumba itu semuanya pakai kiri kanan nah gitu. Kebayang tapi tiba-tiba jadi motif yang segitu cantik, dan bahkan beberapa tenun Sumba itu satu lembar itu nggak boleh dipotong karena itu the whole kain. That's all the story there gitu. Kan ada beberapa kayak batik ya. Batik juga harus dipikirin karena kalau motifnya yang berulang kayak seperti ini dipotong nggak apa-apa. Tapi kalau udah motifnya yang tiba-tiba ada belum lagi ngeblok yang di-blocking yang mana. Kalau mau warna yang ini yang lain mesti di-blocking. Itu kalau proses pewarnaannya. Tapi kalaupun menjahit juga harus dipikirin biar kita nggak menghilangkan. Karena kadang-kadang kalau yang nggak tahu, nah makanya kan penjahit batiknya juga harus tahu gitu. Kalau yang motifnya berulang kayak begini gitu tuh gampang, nggak apa-apa mau dipotong. Ya itu pun juga harus ketemu gitu ya. Karena miringnya juga harus ketemu. Nanti kadang-kadang beberapa motif ketemunya beda, artinya udah beda loh. Takutnya nanti yang paham pasti kan itu artinya sudah berbeda. Atau balik batiknya. Terus kayak lucu juga sih, ada beberapa foto-foto selebriti yang saya perhatiin dia make Garudanya kebalik gitu. Itu parah tuh. Pakai Garuda kan, kalau Garuda ini motif kan nggak boleh kebalik ya Mas. Ini kan simbol keraton Jogja kan. Itu kebalik gitu. It's a no-no. Enggak, makainya dia pakai kain doang gitu kebalik. Terus penjahit juga pernah gitu. Betul burung hongnya waktu itu kan batik lasem gitu, burung hongnya kebalik gitu, jubalitan. Nah itu juga ya sederhana sih, tapi kan itu jarang lah ya yang menjahit dengan batik itu. Rata-rata kan sekarang batik motifnya repeat ya, jadi nggak beresiko lah pada saat digaya-gayain atau dipotong nggak apa-apa. Aku nanya. Jadi nanya. Kalau gua tertarik tadi dengan kata-kata residu terhadap anak muda. Residu pemahaman ya. Aku yang mewakili anak muda. Aku setuju dengan statement itu. Kenapa? Karena aku ngeliat kayak ada koreksi kalau salah, karena gue benar-benar tidak terlalu mendalami masalah batik gitu. Tapi gue melihat memang ada dua lingkaran yang memang berbeda sama sekali. Satu, kita berbicara batik dari segi produsen, memang kesannya berat, memang kesannya orang tua, karena hanya orang tua lah yang paham, hanya orang tua lah yang ngerti gitu loh. Nah, tapi satu sisinya juga, koreksi kalau salah, ini benar-benar pemahaman gue doang gitu ya. Batik tuh kayak jago kandang, menurut gue loh ya. Jago kandang, oke keluar, paling hanya sebagai souvenir, kepala negara, hanya dalam acara-acara fashion show, catwalk gitu. Betul. Nah, bagaimana pandangan Monik mengenai ini? Kita selalu berkutat di sini nih, berkutat dari asal muasal, dari filosofi batik dan sebagainya. Kita lupa nih di sini nih. Yang di lingkaran ini bahwa kita mesti memasyarakatkan menduniakan batik. Betul. Nggak bisa dengan cara begini. Gitu loh. Itu benar banget. Makanya yang terjadi adalah kan sebetulnya pandangan yang nggak cuma buat anak muda ya, bahkan untuk beberapa angkatan kita juga. Gen X ya. Itu artinya memakai batik itu hanya untuk pasti souvenir itu tuh benar banget, tadi nggak kesebut tapi itu tadi benar banget untuk souvenir, untuk hanya acara-acara kenegaraan, acara resmi, kekondangan dan lain sebagainya. Kembali lagi akhirnya bagaimana itu kan, kalau saya tetap ngeliatinnya sesimpel as apapun yang harus mengikuti catch up dengan perkembangan zaman itu kan something yang harus berinovasi gitu. Dan butuh yang namanya kreativitas gitu, keberanian.
Nah, tapi untuk mempunyai kreativitas dan keberanian untuk kemudian mengeksplor gitu ya, bahwa batik ini akhirnya bisa menjadi yang masyarakat dipakai setiap hari, kapanpun, anytime, anywhere, di any occasion, ini kan butuh pemahaman sederhana, simple dulu dari sisi perjalanan batiknya ini apa. Dia paham dulu bahwa batik itu apa. Nggak harus yang mendalam, tapi paling tidak nggak buta-buta banget gitu. Dengan dia tahu sedikit pemahaman tentang batik ini seperti apa, dia akan lebih berani untuk berkreasi dan berinovasi gitu. Karena memang challenge-nya sekarang banyak juga desainer-desainer muda yang akhirnya mengkreasi baju-baju keren banget, stylenya yang dipakai sama anak muda, bahkan jadi celana pendek, jadi macam-macam lah gitu, jumpsuit atau apapun, yang akhirnya jadi baju-baju yang dipakai, mau itu ke pantai, mau itu kemanapun lah gitu ya. Itu yang akhirnya tetap tapi memakai kain-kain. Nah itu kan karena memang ya kuncinya tetap gitu, keberanian untuk akhirnya berinovasi dengan desain. Karena kan ya iyalah, orang desainnya aja dress, desainnya aja blazer, ya iyalah dipakainya untuk acara formal aja. Tapi once itu desainnya outer gitu, once itu desainnya itu tadi celana pendek gitu, once itu desainnya ready to wear yang keren-keren, udah pasti gila nih bisa. Kayak saya aja akhirnya sekarang kemanapun ya pasti pakai gitu, batik atau tenun atau apa gitu, tergantung di tempatnya dimanapun, tapi ternyata semua bisa adopsi. Nah kembali lagi, tinggal nanti aku bikinin aja gitu. Oke, ini bentuknya desainnya kayak gini aja karena aku mau pakai buat liburan, karena aku mau pakai buat kesini ke kantor, atau casual yang bisa aku kombinasi sama jeans, sama jaket kulit, sama apa gitu. Tapi but still tetap gitu. Jadi itu betul. Nah makanya tadi kenapa Rasa Wastra sendiri pengennya harus lebih banyak rasa wastra yang punya rasa gitu ya. Biar semakin banyak orang awam, orang biasa yang seperti saya yang perjalanannya itu gak ada background khusus juga bisa gitu. Tapi kan butuh group of people yang menggerakkan ini gitu. Nah makanya anak-anak muda ini sekarang bagus, sebetulnya sudah ada cikal bakal, mereka sudah bikin gerakan berkain, berkebaya, bersongket, bersarung gitu ya, berbatik. Nah dan bahkan mereka tidak ready to wear pun bisa men-styling batik dengan berbagai bentuk. Nah ini tuh udah menjadi satu upaya yang keren gitu. Nah tinggal nanti bagaimana ini konsisten aja gitu sebetulnya. Makanya saya selalu bilang, kalian keren begini tapi jangan anggot-anggotan gitu ya. Ya maksudnya jangan juga kayak beberapa kan mungkin popular person kan pakai cuman lagi tren. Tapi habis itu udah gitu. Kalau memang lagi tren pakai batik, kemudian pakai kebaya bunga-bunga dan pakai kacamata hitam, ya itu bisa terus aja dipakai, jangan cuman karena ada tren aja gitu. Karena itu keren gitu, itu bisa dipakai. Karena aku sekarang juga nongkrong juga ya kayak gitu dan teman-teman juga akhirnya lucu juga ya pakai kebaya sama celana pendek gitu kalau lagi ke pantai misalnya atau apa gitu kan. Kebaya juga bahannya bisa macam-macam ya, termasuk yang juga ringan dan segala macam gitu. Ya maksud aku mungkin kita bisa belajar contohnya kayak India or Indian, mereka kan punya motif-motif tersendiri yang mendunia. Iya. Tanpa mereka mengorbankan kesakralan. Rootnya. Itu maksudnya mimpi gue sebagai orang awam yang nggak ngerti batik, gue bermimpi seperti itu. Memang biarlah dunia ini orang-orang yang konsentrasi untuk mempertahankannya. Tapi gerakan populernya jangan sampai hilang. Betul. Movementnya karena konsisten. Karena generasi retro memakai kebaya, memakai kain, nggak ada zaman itu kan. Iya. Banyak, tapi habis dihajar mau budaya populer luar kan gitu. Nah itu menurut itu kita agak kurang gitu. Nah ini menarik ya. Pada saat saya pernah sharing sama anak-anak NI gitu ya, saya bilang kan sekarang trennya kan streetwear Jepang, Korea gitu ya. Udah pastilah itu yang udah sangat mendominasi gaya-gaya berpakaian gitu. Nah sebetulnya kan saya juga bilang ini kan ada dua ya, either memakai kain atau kebaya kemudian di styling atau di padu padan, atau sebetulnya bagaimana kalian tetap ya tadi nggak ngerubah. Misalnya kenapa enggak gaya-gaya oversize-nya Korea itu tuh tapi kamu ganti sama batik gitu. Tapi gini, nggak apa-apa, namanya mengadopsi tren itu kan kita bisa terpengaruh dari seluruh dunia. Tapi rootnya nggak boleh lupa. Rather than kamu pakai motif-motif yang
nggak jelas apa, tapi kamu suka gaya-gaya gombrong Korea, bikin aja gitu ya, tapi pakai batik gitu atau pakai tenun gitu. Misalnya kayak gaya-gaya streetwear Jepang gitu ya, ya udah dibikin aja. Sekarang kan udah banyak tren upcycling, jadi jeans udah dikombin sama batik sama tenun. Itu juga gaya-gaya streetwear banget, dan saya juga banyak bikin itu gitu ya, dan share ke anak-anak. Mereka juga, wih ini mah Jepang banget Kak, iya gitu bisa kan. Tapi kalian masih bisa cerita bahwa ini tenun loh, ini batik loh, yang dikombinasi dengan tapi gayanya tuh tetap yang lagi tren gitu. Jadi tetap gak ketinggalan zaman. Kebaya juga Mas. Kebaya kan juga sekarang berinovasi, udah macam-macam desainnya. Bahkan itu kebaya funky itu tuh udah yang bahkan bahannya udah yang dari knit, dari jeans gitu, dari apa. Jadi kalau kebaya dari bahan jeans kan itu bisa dipakai everywhere, anywhere, dan jadinya gue pakai kebaya gitu. Ya nggak masalah, bahannya denim gitu. Gue pakai kebaya tapi bahannya kulit, ya boleh aja kalau kamu mau kombinasi katun sama kulit atau sama apa aksennya gitu. Tapi yang penting kamu pakai dan kamu nggak ngerubah gaya fashion yang memang pengen kamu adopsi dan kamu nyaman untuk akhirnya menularkan juga ke orang lain gitu. Nah itu yang konsistensi ini kan nggak boleh cuman asal ngeliat tren apa yang lagi populer, tapi gimana berkreasi terus gitu. Makanya saya ke anak-anak muda ini kalau aku sharing, saya kembaliin ke kalian gitu, karena yang bisa berkreasi itu kalian gitu. Karena yang bisa nerusin itu kalian. Makanya sebetulnya bukannya, memang sebagian besar sharingnya ke anak-anak itu, bukannya nggak ke yang angkatan kita ya, tapi sebetulnya di angkatan kita susah ya, mungkin tahu tapi mungkin nggak tahu, atau mungkin nggak tahu ya. Tapi intinya gini, mungkin tahu gitu ya, tapi kadang-kadang kan nggak semua orang akhirnya bisa memakainya tiap hari. Jadi ya dia pakai hanya sesekali gitu ya gimana juga akhirnya dia bisa ini kalau dia nggak, jadi kalau bahasanya tuh ada walk the talk gitu. Jadi ya kalau saya ngomong ya saya juga actionnya begitu gitu. Nggak bisa dipaksa rasa. Dan itu nggak bisa, rasa itu nggak bisa dipaksa. Sebetulnya rasa wasra dari situ tahu artinya. Ada satu lagi Monik, mungkin penasaran nggak tahu pandangannya Monik gimana ya. Aku ngeliat juga ada unsur kurang percaya diri pada si pemakai batik. Kenapa? Ya tadi karena latar belakangnya terlalu banyak sejarahnya. Karena kita pakai batik tuh kadang-kadang nggak percaya diri. Ini orang ngeliatin gue pakai batik biasa aja nih, tapi gue nanti dinilai sama orang-orang yang ngerti batik. Ini lah percaya diri. Atau udah takut Mas, atau udah takut. Gitu maksudnya. Nanti, bener nggak begitu? Bener. Iya betul. Nanti atau ini nanti takutnya nanti apa sakral nggak ya? Takutnya nanti ini boleh nggak ya dipakai begini, atau nanti kelihatan kayak mama, ibu-ibu. Nah makanya juga satu pengertiannya kenapa kok dibilang itu kayak old school gitu ya? Itu karena nggak cuman masalah desainnya sebetulnya, tapi pemahaman atau wawasan mengenai kekayaan motif batik itu aja gak semua tahu. Begitu saya banyak sharing soal batik pesisir gitu yang beraneka ragam, warna-warni, begitu jenis-jenis batik yang kemudian akhirnya sampai ke kontemporer, mix tradisional kontemporer, dan itu dibikin tetap dengan tangan ya, artinya tulis, cap ataupun tadi teknik-teknik yang lain. Itu semuanya jadi shock gitu. Maksudnya waduh ternyata segini kaya warna-warni. Kadang-kadang yang bikin kelihatan kayak ini tua, atau ini kelihatan kayak apa tadi yang Mas bilang kayak sakral atau kayak apa tadi kuno atau apapun, itu kan sebetulnya gara-gara nggak cuma desain tapi juga motif gitu kan. Tapi kan sebetulnya makanya ini esensi batik ini kan harus dilihat itu rootnya gitu. Karena ini nggak bisa disamakan sama fabric tekstil biasa gitu. Once pakai ini tuh banyak yang ditolong gitu. Banyak yang pakai ini tuh kan urutan belakang. Banyak yang akhirnya terbantu gitu dari kayak misalnya nih senimannya, pengrajinnya. Betul, batik sekarang tuh kan ya kita nggak bisa hindarin ya, namanya juga perkembangan zaman. Sekarang banyak namanya bukan batik ya, sebetulnya tuh tekstil yang bermotif seperti motif yang dihasilkan dengan cara membatik. Itu saya selalu bahasnya begitu. Ya, jadi karena batik itu adalah teknik gitu. Nah,
karena kita nggak bisa memukiri teknologi dengan digital itu kan bisa mengcopy motif dengan sangat sempurna, precise, dan itu bisa dicetak. Bayangkan, tapi ya kita nggak bisa, ya kita itu namanya juga. Sorry aku potong. Kan sebetulnya nggak salah kan itu. Maksudnya cetak itu populer dulu kan nggak masalah. Itu memancing orang mencari rootnya gitu. Aku jadi setiap kali nih anak-anak ini berangkatnya ini persis banget tadi yang Mas bilang. Waktu anak-anak ini saya share, karena kan saya bisa beda ini mana yang batik printing, mana yang printing ya itu sama mana yang beneran batik asli. Nah, nggak semua kasat mata mereka bisa membedakan. Kemudian saya bilang nggak masalah, tapi saya ngasih tahu mereka cara membedakan misalnya. Tapi saya bilang nggak apa-apa gitu, karena gini, yang harus dimulai itu adalah kebiasaannya dulu, terus kemudian adopsinya gitu ya. Mereka mengadopsi dulu, membiasakan dulu, dan kebetulan diberi pemahaman sederhana dulu gitu ya, untuk kemudian mereka akhirnya punya pilihan. Nah, pada saat saya bilang nggak apa-apa kalau kamu pakainya printing ya yang seperti ini, oke gitu, tapi kamu mempopulerkan dan kamu pede dengan berkain, itu aja udah keren banget gitu. Nah, tapi kemudian saya masuk pelan-pelan, saya bilang nah, kamu tahu nggak kalau batik printing ini misalnya kamu beli berapa? 100.000 misalnya atau berapa gitu. Kamu tahu nggak batik-batik pesisir yang di Madura khususnya itu ada batik tulis yang harganya juga cuma 100-200 ribu loh. Tapi itu dibikin dengan tangan. Sama kan harganya kalau isunya harga gitu. Dan oh iya Kak gitu. Nah, jadi makanya wawasan ini kan menjadi penting gitu untuk pelan-pelan dimasukin. Tapi betul Mas, masuknya harus, kita nggak boleh nge-reject gitu. Justru dengan mereka sudah mengadopsi kebiasaan itu aja udah bagus gitu. Nah, baru nanti masuknya pelan-pelan gitu. Terus akhirnya oh iya gitu. Terus akhirnya ketemu lagi, Kak ya benar aku beli batik Madura tulis 200 ribu bagus, daripada ini aku beli di somewhere printing juga sama 200-300 ribu. Dan akhirnya karena jadi tahu, nah akhirnya mereka punya pilihan. Pada saat mereka punya pilihan, ya udah satu anak begitu. Kadang ya Mas, saya tuh ngumpul sama misalnya 50 anak, 100 anak, cuman 20 aja yang akhirnya serius nanya-nanya saya lagi, itu ya saya udah happy. Karena 10 atau 20 dari 100 yang saya sharing ini tuh cikal bakal yang akan jadi promotor dan bikin word of mouth. Karena dia akhirnya experience, dia akhirnya sudah punya pilihan. Oh iya juga ya gitu. Oh iya Kak, aku kemarin udah nyobain, aku kan memang suka yang gombrong-gombrong gitu. Terus aku beli aja batik kan, batik Cirebon dia bilang waktu itu. Terus aku bikin deh kayak gaya-gaya bajuku yang oversize gitu, dan aku pede which is aku kan memang nggak suka yang ketat. Oke gitu, kamu nggak boleh ngerubah karena harus nyaman gitu, harus masuk rasa gitu dengan dirinya masing-masing gitu. rasa gitu ya. Bener banget Mas tadi. Maksud aku nggak tahu kesimpulan aku bahwa biarlah ada yang bergelut dengan segala teknis yang asal muasalnya, tapi movement populernya kain Indonesia itu harus didorong. Nah, sama satu lagi, kenapa nggak apa-apa gitu ya kita bersanding bersama gitu, printing ini sekaligus juga mengenalkan motif gitu kan gitu. Jadi kan proses adopsi ini kan masing-masing orang berbeda-beda. Jadi dari situ oh ya ini nggak, ini printing, tapi kamu tahu nggak ini motifnya ini. Jadi itu pun juga lebih mengenalkan printing lebih luas, lebih cepat gitu. Mungkin karena adopsinya lebih mudah yang printing dulu misalnya. Bisa jadi yang printing ya memang dia sanggupnya printing, atau memang ya dia belum tahu bahwa dengan harga yang dia beli dengan printing sebetulnya dia bisa membeli yang batik asli gitu. Nah, itu butuh another information, wawasan baru. Nah, itu yang ya nggak bisa sendiri ya. Itu yang makanya harus di apa tuh? Getok tular. Sekarang orang banyak bilang kalau batik itu ngomongnya adalah batik tradisional. Kalau batik tradisional berarti itu bisa dibilang batik Solo, batik Jogja, batik manapun itu bilang batik tradisional. Nah, sekarang banyak orang yang bertanya, batik nasional itu seperti apa gitu loh? Ada kan masih istilah batik nasional? Ada nggak? Batik ya kayak batik tuh sebetulnya kategorinya yang cuma tadi 4 tadi Mas gitu. Jadi batik nasional, tapi biasanya kalau orang bilang batik nasional itu biasanya nama itu batik Indonesia atau batik Nusantara. Tapi kalau batik tradisional itu adalah tadi yang istilahnya batik klasik atau batik keraton atau batik pedalaman. Itu masalah istilah aja. Jadi batik nasional itu tuh disebut batik yang memang batik kayak batik Nusantara. Artinya motif-motif yang bisa nggak cuma Jawa gitu.
nggak cuma Solo, nggak cuma Jogja, bisa aja motif-motif batik yang ada di seluruh Nusantara. Kayaknya Sumatera kan juga banyak punya motif, Bengkulu punya motif, Jambi punya motif, Kalimantan juga punya motif, Toraja punya, Papua punya motif, Bali juga punya motif batik Pepatra dan lain sebagainya. Jadi itu batik nasional. Artinya kalau saya memperkenalkan satu batik tradisional Solo, Ya. saya pergi ke misalkan ke Copenhagen, Denmark itu saya bisa bilang ini batik nasional. Bisa gitu dong? Bisa karena kan ini yang memang asalnya adalah dari Jogja gitu. Tapi kalau batik tradisional itu kan sebetulnya kalau istilahnya lebih yang gampang yaitu batik-batik pedalaman keraton atau klasik, karena memang itu batik-batik yang ada dari zaman pada saat batik itu masuk gitu. Apa kita punya dari zaman kerajaan zaman dulu. Oke. Begitu. Moni. Terima kasih. Belum, satu lagi. Satu lagi saya. Senang. Harapan-harapan iya. dan kesan-kesannya ke depan. Walaupun dari tadi udah pasti Iya. nyambung. Ya, pokoknya intinya ya tadi berkaitan sama retroisme. Yes. Plus 62. Sebetulnya kan kalau kita bicara fashion tahun-tahun ini itu kan berulang lagi ya sekarang, dan trennya nggak akan pernah mati. Menurut aku sih kedepannya juga pasti nggak akan jauh-jauh gitu dari masa lalu, karena saya tetap percaya gitu masa lalu itu kan akan selalu memberi inspirasi untuk masa depan. Nah, sama halnya gitu sebetulnya perjalanan kain-kain Indonesia ini kan juga dari zaman dulu ke sekarang. Nah, itu inspirasi masa lalu kan juga pasti akan memberikan kreativitas inspirasi ide atau kreatif baru untuk akhirnya mengembangkan depan. Jadi ya sebetulnya yang perlu kita lakukan sekarang ya bagaimana ya itu tadi gitu loh, yang namanya kreativitas, yang namanya inovasi itu nggak boleh berhenti gitu ya. Itu harus tetap kita tuh harus punya sensibility untuk bisa mengikuti apa yang sedang berkembang di masa-masa yang akan datang, tapi tidak boleh meninggalkan root dan inspirasi atau sejarah masa lalu gitu. Yang Gen X bisa lakukan. Yang Gen X bisa lakukan satu ini penting karena Gen X sendiri juga harus punya pemahaman yang benar gitu, karena kita yang harusnya memberikan role model ya, yang harusnya memberikan informasi yang tepat gitu. Jadi betul gitu ya, memang rasa lebih banyak ke anak muda, tapi harapannya adalah secara tidak langsung Gen X ini harus bisa jadi role model. Artinya pemahamannya harus benar, karena kalau sudah salah yang disampaikan ke anak-anaknya udah jadi salah panjang ke sono jadi tambah buyar gitu. Pemahamannya yang kedua adalah itu tadi dianya juga harus mengikuti zaman gitu. Jadi pemahaman dasar kemudian harus mengikuti zaman, karena sebetulnya Gen X sendiri kan kayak angkatan kita, bukan berarti nggak bisa pakai batik atau tenun dengan gaya yang keren dong gitu kan, dengan gaya yang lebih modern, yang lebih yang at heart gitu, yang lebih muda, lebih kekinian lah gitu bahasanya. Jadi kalau kita juga Gen X juga fashionnya ya kayak eranya kita terus, dan kita kayak nggak bisa nyusahin, gimana kita kembali lagi memberikan inspirasi ke anak-anak kita gitu. Jadi itu sih yang penting jadi sebetulnya pemahaman dan juga walk the talk tadi gitu loh. Jadi pada saat sudah paham memberikan informasi, lakukan juga sendiri gitu. Gitu gak? Bener ya? Gitu. Keren banget sih. Gitu. Terima kasih Retroism Plus 62, promotor batik dan budaya kita. Dan nih yang ada pertanyaannya. Thank you ya Terima kasih semuanya. Udah datang. Terima kasih banget sudah datang. Sama-sama, dan share Budas. banyak sekali ke kita. Oke, kalau gitu Retrois jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Yes, jangan lupa. Dan jangan lupa ini Instagram lo. Oh iya, kalau ingin tahu lebih lanjut soal Rasa Wasra Indonesia bisa ke Instagram @rasawasra_indonesia. Yes, and be inovatif juga. Iya, Kayak Monik. terus berkreasi. Yes. Nggak boleh takut, karena kekayaan kain Nusantara ini itu pasti akan nggak habis dimakan zaman. Dan karena kaya banget. Ya, betul. Yes. Oke, Retrois, sampai jumpa. Dadah. Di episode berikutnya.